Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Ulung Wijaya, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 3 Pandeglang, bersama dengan fasilitator Ibu Nima Dewi Irmawati SPD dan pengajar praktik Bapak Ujang Edi Brata MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas dari demonstrasi konseptual modul 1.2.A.6 sebagai guru penggerak di masa depan. Nah, guru penggerak seperti apakah saya di masa depan? Di bawah ini adalah gambaran mengenai diri saya, di mana yang pertama, saya seorang yang memiliki motivasi yang kuat sebagai motor dalam melakukan perubahan. Kemudian yang kedua, saya seorang yang memiliki konsistensi dalam melaksanakan perubahan. Jadi dengan konsistensi inilah yang akan menjadikan perubahan itu menjadi terwujud. Saya juga seorang yang optimis, melihat bahwa jika perubahan itu dimulai dengan motivasi yang kuat dan dilaksanakan dengan konsisten, maka perubahan itu menjadi sebuah kenyataan yang memiliki dampak yang baik. Dengan ketiga gambaran yang ada pada diri saya tersebut, maka dalam 3 tahun ke depan saya yakin dan mampu menjadi seorang yang memiliki nilai-nilai sebagai guru penggerak, di mana nilai-nilai guru penggerak itu berpihak kepada murid, kemudian mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif, serta memiliki peranan sebagai pemimpin pelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas. Lalu bagaimana sih cara saya mengimplementasikan dan peran sebagai guru penggerak itu sendiri? Nah, berikut adalah kegiatan yang saya laksanakan sebagai seorang yang memiliki nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak dalam 3 tahun ke depan. Yang pertama, berpihak pada murid. Nah, yang saya lakukan dalam keberpihakan kepada murid ini sebagai guru bimbingan dan konseling, di awal tahun saya berkonsultasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dalam membuat angket minat jurusan. Ini bertujuan untuk memberikan pilihan dan kebebasan kepada peserta didik baru dalam menentukan jurusan keahlian sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian saya membuat angket kebutuhan peserta didik. Ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan layanan bimbingan dan konseling, sehingga layanan ini sesuai dengan yang mereka butuhkan. Saya memetakan kebutuhan hasil angket itu dan memberikan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan peserta didik yang dibutuhkan. Kemudian saya juga memfasilitasi dan menuntun peserta didik mencapai perkembangan sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemerdekaan dalam belajar dan dalam perwujudan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mandiri, di mana di dalam kemandirian guru ini saya membuat program layanan bimbingan dan konseling, mulai dari program tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan yang berorientasi kepada layanan bagi perkembangan peserta didik. Kemudian saya juga mendesain bahan ajar layanan bimbingan dan konseling, mulai dari membuat poster, pamflet, audio, dan video. Ini disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Saya juga selalu mengupgrade diri dengan mengikuti pelatihan, komunitas, dan kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak positif bagi perkembangan diri saya. Saya juga orang yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, menjadi teladan dan hadir dalam memberikan support bagi perkembangan peserta didik. Yang ketiga, yaitu kolaboratif. Dalam kolaboratif, saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah mengenai program bimbingan dan konseling yang dibuat. Ini agar kemudian program ini sesuai dengan visi dan misi sekolah yang berorientasi kepada perkembangan peserta didik. Saya melakukan
kolaborasi dengan wali kelas, rekan sejawat dalam memberikan layanan dan bimbingan kepada peserta didik, sehingga peserta didik tidak kehilangan arah dalam belajar. Ini kita bekerja sama dengan wali kelas, rekan sejawat, bagaimana bimbingan itu bisa berjalan sesuai dengan semestinya dan tidak menjadikan peserta didik itu kehilangan arah dalam belajar. Kemudian bekerja sama dengan orang tua peserta didik dalam memberikan tuntunan, support, dan dorongan. Mengajak semua pihak, warga sekolah dalam menciptakan ekosistem sekolah yang berpusat kepada peserta didik, yang memerdekakan, menuntun dalam perwujudan profil pelajar Pancasila dan berkearifan lokal. Yang keempat, inovatif. Saya membuat rancangan kegiatan layanan bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan teknologi sebagai upaya dalam menyesuaikan perkembangan peserta didik pembelajaran abad 21. Membuat angket melalui Google Form sebagai upaya dalam mengumpulkan data peserta didik. Membuat bahan ajar yang menarik, poster, pamflet, audio, dan video sebagai upaya menstimulus peserta didik untuk belajar. Kemudian dengan adanya media sosial, saya juga membuat akun Instagram, YouTube, dan WA Group. Ini bertujuan untuk memudahkan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik, sehingga layanan ini bukan hanya melulu melalui bimbingan klasikal di kelas, tetapi bisa di manapun dan kapanpun, sehingga ini akan menjadikan akses peserta didik dalam mendapatkan layanan itu menjadi lebih mudah. Yang kelima yaitu reflektif. Nah, saya melakukan evaluasi terhadap program bimbingan dan konseling yang dibuat. Ini untuk melihat sejauh mana keefektifan program itu, apakah sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau tidak, sesuai dengan visi misi sekolah atau tidak, sesuai dengan harapan orang tua atau tidak. Nah, ini saya melakukan evaluasi terhadap program itu. Kemudian saya juga melaksanakan evaluasi proses dan hasil dengan membuat instrumen penilaian yang dibagikan kepada peserta didik. Ini untuk melihat sejauh mana kegiatan layanan bimbingan dan konseling ini berdampak kepada peserta didik. Kemudian saya mengajak dan meminta kepada kepala sekolah, koordinator bimbingan dan konseling, supervisor, dan teman sejawat untuk melihat sejauh mana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling ini mencapai tujuan dan keberpihakan kepada peserta didik. Nah, itulah nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak yang dilakukan dalam 3 tahun ke depan, sehingga dengan begitu saya percaya ini akan menjadikan sekolah yang mampu menjadi sekolah yang keberpihakan terhadap murid, memerdekakan sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila yang berkearifan lokal. Sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan tugas demonstrasi konseptual pada modul 1.2.A.6 mengenai gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Salam bahagia.